adik-adik, kita sudah sampai ke Goa apa tadi? Melisa. Nah, ke Goa Melisa, dan Goa Melisa ini dulu kenapa dinamakan Goa Melisa? Dulu karena ada peneliti dari Amerika yang namanya Melisa Abdo, karena dia di sini sangat banyak membantu dan mengajari saya tentang penelitian flora yang ada di kawasan Taman Nasional ini. Maka untuk membalas jasa beliau, jadi saya menamakan gua ini dengan Gua Melisa. Terus di sekitar Gua Melisa ini juga ada jenis tumbuhan, jenis palem, terus jenis-jenis tumbuhan besar dan jenis-jenis begonia. Biasanya begonia kita temukan dia nempel di dinding karsnya, dinding batu. Dan di sini ada beberapa palem yang kita lihat. Ini jenis-jenis ini adik-adik mungkin kenal, ini jenis Pinangga rumpiana. Pinangga rumpiana yang daunnya lebar. Bedanya Pinangga rumpiana dengan ada palem di sekitar sini namanya hydrostil. Hydrostil itu hampir sama dengan Pinangga rumpiana, cuma dia beda selisih di buah. Jadi kalau buah hydrostil itu hanya tangkai buah langsung lurus. Dia buahnya lurus ke bawah begini dan buahnya sangat kecil. Tapi kalau Pinangga rumpiana dia selalu bercabang, buahnya bercabang. Itu ciri-ciri perbedaan antara Pinangga rumpiana dengan hydrostil. Dan ada satu palem ini yang daunnya halus, ini yang besar itu kan bisa lihat adik-adik yang di atas itu yang daunnya rapi, itu namanya Rhopaloblaste. Bisa ya? Enggak ya? Rhopaloblaste, iya. Itu ada juga jenis-jenis tumbuhan kayu kayak yang biasa dimakan burung, itu Sereka indica yang dari Fabaceae tapi belum berbunga. Ada jenis kenarium, ada jenis ini pala hutan. Ini di belakang ini jenis-jenis pala, di sebelah Rhopaloblaste itu ada juga jenis Barringtonia itu yang di belakang adik itu. Nah, itu. Ya, itu. Nah, itu jenis Barringtonia yang saya bilang itu buahnya yang beracun tadi. Dan ini anakan Dipteros. Dipteros tahu? Kayu hitam atau Mologotu. Dan masih banyak yang lain kayak jenis-jenis ini. Ini hydrostil. Beda kan? Anakan hydrostil dengan Pinangga rumpiana. Beda. Warna dan corak daunnya juga nanti di sini dia pasti akan berbeda dengan ini. Kan kalau sepintas kita lihat, oh sama ini. Kan sama terbelah, sama juga. Tapi itu nanti kita kelihatan sekali di saat dia berbunga atau berbuah, itu pasti dia akan kelihatan sekali perbedaannya. Mungkin ada jenis-jenis kayu besar yang kita ini, jenis-jenis pohon kayak Pithecophasus itu masih ada di sini. Mologotu. Suara bidadari. Bidadari. Itu suara burung bidadari. Bidadari Halmahera ya, suaranya ya mungkin next time ya kita akan cari bidadari. Iya, kalau itu suara Oriolus pyochromus yang burung endemik Halmahera. Jadi di situ tadi ada dua suara burung, itu burung bidadari dan burung Oriolus pyochromus. Itu tahu, Oriolus itu kepudang Halmahera. Dia hanya ada di Halmahera. Jadi di dunia besar ini hanya ada di Pulau Halmahera ini yang kepudang. Jadi dia endemik Halmahera. Jadi kita harus bangga karena kita punya burung endemik di sini. Ya, mungkin itu Pak. Ya, ada yang tanya? Mau Kenari. Siapa yang penting kenari? Ayo. Di sini kenari hutan tuh itu ada berapa jenis? Di sini kenari hutan ada 3 jenis. Kenari hutan 3 jenis. 3 jenis. Itu yang sudah diidentifikasi. Iya. Jauh dari sini lokasinya? Kenari hutan itu gampang, maksudnya gampang mudah kita temui karena kenari hutan itu hampir semua kawasan ini pasti ada pohon kenari, terutama di
gunung atau di lereng itu pasti ada kenari. Nanti setelah ini kita akan mungkin sambil jalan, ini tolong diingatkan, nanti juga saya tunjukin ini jenis kenari yang ini yang ini. Nanti saya sambil jalan saja kita. Itu kalau dari 3 jenis itu tong bedakan dari Buah. dari buahnya. Iya, buah, daun, batang itu berbeda. Jadi kita kan tumbuhan, bagaimana kita cara menamain tumbuhan, ya kita harus tahu cirinya dulu supaya kita nggak salah menamainya. Karena setiap tumbuhan itu punya ciri sendiri-sendiri. Kayak outer barknya bagaimana, inner barknya bagaimana, terus kulit luar bagaimana, kulit dalam bagaimana, mungkin dari perbatangannya bagaimana. Yang paling penting tumbuhan itu sebenarnya dari flower. Karena flower itu bunga itu dia punya banyak organ di dalam bunga itu. Setiap jenis itu punya ciri sendiri. Kayak jenis-jenis anggrek itu dia berbeda dengan jenis-jenis tumbuhan general, kayak tumbuhan-tumbuhan umum begini itu beda. Karena dalam bunga itu kan kalian pasti sudah tahu ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari. Tapi tidak semua bunga itu cuma punya kelopak, punya mahkota begitu, tidak. Ada juga kelopak dengan mahkota jadi satu, itu sudah namanya sudah lain begitu. Kayak ini istilah ilmiah, kalau nama kelopak itu namanya sepal. Tapi kalau mahkota itu namanya corolla. Tapi kalau kelopak dengan corolla jadi satu itu namanya tepal. Jadi udah tidak disebut lagi dengan sepal atau corolla. Jadi sudah disingkat jadi tepal gitu. Itu yang saya sudah sedikit pelajari tentang itu. Di situ juga ada benang sari. Benang sari itu kan ada filamen, stamen, dan anter. Jadi kalau filamen, stamen itu dijadikan satu, itu namanya jadi anter. Jadi beda-beda. Iya, kan ada filamen. Filamen itu bunga jantan. Kalau stamen itu bunga betina. Jadi di dalam bunga itu masih banyak sebenarnya yang perlu. Di situ juga ada stigma, itu ada ovari, ada precisentis stigma. Jadi ada macam-macam. Jadi pokoknya intinya setiap jenis itu punya ciri yang sangat berbeda. Kenapa peneliti itu selalu bisa menamai, oh ini jenis A, ini jenis B, karena mereka tahu, oh biasanya kalau ciri-ciri ini berarti dia nama A, kalau ciri-ciri ini nama B begitu. Jadi intinya itu, kita belajari dulu ciri-cirinya, baru kita bisa mengelompokkan atau menamainya. Cara identifikasi yaitu tumbuhan itu pertama ya yang umum-umum kita biasa outer bark kulit luar, inner bark kulit dalam, terus sap getah, terus habis itu kalau percabangan cabang semua hampir sama. Daun, duduk daun. Daun itu ada yang alternate artinya tunggal, atau opposite leaf artinya berhadapan, atau compound leaf. Compound leaf itu artinya kayak kenari nih. Jadi ada 3 daun di ujung itu namanya compound leaf. Jadi kita harus tahu ciri-ciri itu dulu baru kita bisa tahu nama tumbuhan. Kan kayak saya tadi pernah bilang kalau Rubiaceae itu kan selalu opposite leaf, jadi selalu berhadapan. Kalau dia tunggal berarti itu bukan famili dari Rubiaceae. Rubiaceae selalu berhadapan. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh kalau polong-polongan macam Fabaceae, ini polong-polongan. Oh berarti kalau bukan polong, itu berarti bukan famili Fabaceae begitu. Jadi kita yang inti-intinya, yang pertama-tama kita harus paham itu dulu. Cara ciri-ciri Fabaceae itu bagaimana. Nanti perkara mau identifikasi selanjutnya kayak bunga bagaimana, macamnya sepalnya bagaimana, corolla bagaimana, terus anter itu filamen dan stamen, terus putik, dan itu banyak yang kita harus pelajari. Itu mungkin, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Mumpung kalau saya bisa jawab silahkan tanya, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya kembalikan ke Bapak. Ya. Kalau kenari hutan tuh bisa dikonsumsi atau? Oh bisa.
Kalau kenari hutan biasanya kami mengambil dari hutan dikonsumsi. Biasanya kita buat halwa kan? Tapi sama dengan kenari-kenari pada Iya, tapi bedanya kenari pada umumnya biasa berukuran sangat besar dan dia lebih lentur kulit buahnya dibandingkan kenari dari hutan. Kalau kenari dari hutan dia sedikit kecil, dia sangat keras, tapi dia lebih gurih dibandingkan kenari yang berasal dari kampung. Ada juga satu kenari yang kecil lagi, itu dibilang kenari Papua atau kenari babi. Itu biasanya perbedaannya adalah di batang beda, warna agak putih, kulit terkelupas, itu fleksi. Fleksi itu artinya terkelupas agak besar-besar. Kalau peperi kan terkelupas halus tipis sekali itu peperi. Kalau fisurat itu yang garis-garis segini kan, itu fisurat. Jadi ciri-ciri outerback, ciri-ciri kulit luar itu. Jadi kita kalau peperi yang bagaimana, kalau fleksi yang bagaimana, kalau fisurat yang bagaimana. Tapi kalau kenari, bedanya kenari, kalau selalu kenari yang besar itu, tanam itu kan dia selalu halus, kulitnya halus. Tapi kalau kenari yang Papua itu, dia kulitnya dia terkelupas-kelupas dan daun berbulu. Itu yang ciri-ciri berbeda sekali. Dari buah lebih kecil ukurannya, dan semua daun itu kalau masih kecil begini tuh dia bulu semua. Beda dengan kenari ini nggak ada sama sekali. Bulu itu namanya Hairi atau inflorescens. Iya, Hairi ini. Kalau bedanya itu dari bulu, buah, dan batang, dan getah. Kalau getah biasanya kenari ini kita potong, getahnya warna putih susu. Putih pertama jernih, habis itu dia jadi kayak damar gitu, jadi beku, jadi bisa warnanya putih. Tapi kalau yang Papua itu dia begitu kita potong, dia putih, jernih juga, tapi dia masih jernih begitu, clean, artinya warnanya tetap jernih. Tapi kalau yang ini kan kita putih, jadi kelihatan putih susu kan warnanya, walaupun dia sudah beku. Tapi kalau yang satu itu jernih. Dan bedanya yang paling kita itu dari bulu itu. Pubescens itu bulu di daun. Bulu di daun, bulu di batang. Kalau masih kecil begini pasti itu berbulu semua. Jadi itu perbedaan antara kenari yang bisa dimakan atau kenari dari kampung atau kenari yang di hutan. Dan kenari di hutan kan ada beberapa jenis tuh, ada yang berbulu, itu berarti kita tidak bisa memakan karena buahnya sangat kecil mungkin di dalamnya dan kecil sekali, itu dia kita tidak mungkin mau pecah untuk makan kan karena sangat sedikit isinya. Tapi kalau yang ini dia agak besar isinya, agak besar dan panjangnya ukurannya sekitar 3,5 cm. Iya, 3,5 cm. Itu. Oke. Berikutnya meminta Pak Roji pendapat tentang